Kemudian yang tidak kalah penting adalah selain tadi jasa layanan keuangan, juga mengoptimalkan supaya sektor keuangan ini menjadi model keuangan yang inklusif, yang bermuara pada penciptaan pemerataan kesejahteraan. Karena inilah cita-cita kita bernegara sebetulnya. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terjangkau dengan arah kebijakan fiskal kita yang APBN setiap tahun udah mendekati 3.000 triliun, tapi masih banyak. Makan 2 kali sehari aja susah. Berarti kan ada sesuatu yang harus betul-betul kita pastikan. Sehingga disitulah diukur berapa target pertumbuhan kita tahun depan dan berapa angka pengangguran yang kita harus kurangi dan berapa angka kemiskinan yang harus kita kurangi. Dan ini betul-betul peluang besar untuk berkontribusi dalam kehidupan bernegara kita melalui pembangunan nasional. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Karena itu saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad, ST MSc. Beliau juga anggota DPR RI, Komisi 11 yang membidangi keuangan dan perbankan. Apa kabar Pak Kamrus Samad? Baik, Mas Bambang Sadono. Puji syukur karya Tuhan, sehat walafiat, Mas. Baik. Iya. Nah, mungkin sebelumnya Bapak bisa cerita latar belakang pendidikan maupun mungkin proses berorganisasi. Kalau tidak salah mulai dari kuliah di Fakultas Teknik Manajemen Industri UMI, Universitas Muslim Indonesia, kalau nggak salah di Makassar ini. Kemudian kuliah S2 bidang bisnis internasional di Universitas Indonesia. Saya lihat juga pernah aktif di KNPI kalau tidak salah. Silakan Pak, bisa bercerita Pak. Iya, Mas Bambang, memang perjalanan hidup seseorang ini kadang-kadang apa yang direncanakan, apa yang terwujud. Jadi memang sebaik-baik rencana manusia, rencana Tuhan pula yang terbaik. Itu. Yeah. Saya memulai berorganisasi yang cukup serius ketika mengikuti pendidikan di Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia di Makassar, dan jurusan ini saya ambil karena merupakan bagian daripada passion saya di sini, yaitu di bidang entrepreneur, di bisnis entrepreneurial, dan teknik manajemen industri adalah sebuah spesifikasi keilmuan yang memberikan jembatan bagaimana membangun satu bisnis plan. Bisnis plan sehingga kita bisa mewujudkan satu industri, satu rangkaian, bahkan satu ekosistem bisnis. Dan teknik industri ini adalah semacam gateway sebetulnya untuk lahirnya sebuah kawasan yang terintegrasi antara satu dengan yang lain. Secara umum memang teknik industri mempelajari tentang bagaimana kita mengoptimalkan
sumber daya manusia dan teknologi, baik di sektor produksi, pengelolaan, sehingga nilai inovasi atau nilai efisiensi dan efektivitas sebuah proses industri itu bisa lebih baik dari produk yang dihasilkan. Dan ini memberikan peluang yang sangat baik buat kita. Karena itu, mahasiswa-mahasiswa teknik industri itu selalu memiliki satu semangat yang sama, yaitu menjadi pencipta lapangan kerja, the job creator. Jadi bukan pencari lapangan kerja, tetapi pencipta lapangan kerja, the job creator. Dan itulah kemudian yang mendorong saya untuk melanjutkan pendidikan di bisnis internasional di Universitas Indonesia. Karena itu melengkapi apa yang menjadi basic awal ketika di strata 1 dulu. Selanjutnya tentu organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus menjadi bagian daripada dinamika perjalanan hidup kami, dan ini yang kemudian menempah leadership kita supaya kita lebih lebih aspiratif, lebih memiliki kepekaan, lebih memiliki kepedulian terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Dan ini selalu diajarkan oleh para senior kita, guru-guru kita di kampus, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi itu bagian daripada lifestyle kita, harus menjadi bagian daripada lifestyle kita dalam kehidupan kita pasca kita bermahasiswa. Dan itulah yang menguatkan sehingga perjuangan ini kita lanjutkan di dunia politik. Begitu, Mas Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya. Baik, Pak Kamru Samad, luar biasa. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya pindah dari Makassar ke Jakarta itu? Jadi pertama memang saya ada kesadaran sejak itu bahwa Indonesia ini walaupun di tahun 98 sudah ada reformasi, itu semangat sentralistik itu masih sangat kuat. Semangatnya, bukan bentuk pemerintahannya ya. Jadi 99 setelah saya menyelesaikan pendidikan S1, saya memutuskan hijrah ke Jakarta. Karena saya lihat Jakarta itu adalah barometer kemajuan. Jadi pusat keragaman, pusat bauran culture, dengan berbagai macam latar belakang profesi, tidak mengenal suku dan agama. Dan disitulah diajarkan identitas nasional kita. Dan Jakarta waktu itu ya, masih menjadi barometer kalau orang menjadi pengusaha ingin menjadi pengusaha hebat, maka barometernya di Jakarta. Kalau ingin menjadi politisi yang hebat, barometernya di Jakarta. Kalau ingin menjadi artis hebat pun barometernya di Jakarta. Kalau ingin bahkan menjadi akademisi yang hebat juga barometernya di nasional. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika. Kalau kita ingin menjadi politisi di Washington DC, kita ingin menjadi seorang financial engineering di New York, karena di sana ada New York Stock Exchange. Kalau kita ingin menjadi artis di LA, di Hollywood, kalau kita ingin sekolah terbaik ada di Boston, teknologi yang maju dan penuh dengan inovasi ada di San Francisco. Jadi udah setiap state, setiap negara bagian sudah memiliki keunggulan masing-masing. Dan di Indonesia saya melihat itu belum waktu itu, sehingga saya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Begitu, Mas Bambang. Ya, baik Pak Kamru Samad. Ke Jakarta apa sebenarnya niatnya, bisnis atau memang langsung mau masuk politik? Jadi pertama saya meniatkan
begitu masuk Jakarta saya harus kuliah di sekolah terbaik. Oh. Jadi karena itu saya melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, kemudian juga memulai usaha berbisnis di sektor. Waktu itu yang saya rintis itu memang salah satu sektornya di pendidikan, yaitu penyediaan layanan buku-buku buat sekolah-sekolah dan seterusnya, bekerja sama dengan senior-senior kita juga yang sudah lebih dulu memiliki brand seperti Ganesha Exat dan seterusnya. Oh, gitu Mas Bambang. Iya. Nah, tetapi kuliahnya bisnis internasional. Iya. Dan disitulah saya bisa melihat dunia. Oh, ternyata sebuah negara bisa maju, bisa berkembang, tidak terlepas daripada ekosistem pergaulan global. Yaitu adanya perdagangan global, adanya investasi global, ada populasi dunia, kemudian ada GDP dunia, dan seterusnya. Yang kemudian sekarang dikenal dengan G20, 20 negara yang mengendalikan 3 tadi, investasi, perdagangan, kemudian populasi, kemudian PDB dunia, dan itu menjadi lokomotif perekonomian global. Nah, itu sangat memberikan kesadaran bahwa membangun satu negara harus memiliki hubungan baik dengan berbagai macam negara lain, karena investasi faktor penting untuk mendorong ekonomi satu negara dan pencipta lapangan kerja. Kita nggak bisa hanya mengandalkan sumber daya dalam negeri saja, walaupun kita memiliki kekayaan yang luar biasa, dan itu adalah peluang sekaligus tantangan untuk kita benahi industri hilirisasi kita, Mas Bambang. Begitu, Mas. Iya, Bapak Kamrul Samad. UMI terkenal sekali sebagai kampus yang mahasiswanya sangat sangat dinamis, sangat kritis. Demikian juga UI. Nah, Pak Kamrul Samad dibesarkan di 2 kampus yang mirip ini. Apa yang Bapak rasakan itu? Mas Bambang, memang kalau UMI itu karakter gerakannya sangat ekstrim ya, kalau boleh saya katakan. Ekstrim dalam arti keras sekali. Idealisme gerakannya itu keras sekali terhadap sebuah kebijakan pemerintah. Kemudian UI memiliki karakteristik gerakan yang konsisten dan berbasis data, tetapi lebih solutif. Nah, ini yang membedakan, dan kita di senior baik di UMI maupun di UI juga diajarkan bagaimana melahirkan konsep sebagai solusi terhadap koreksi kebijakan pemerintah pada waktu itu. Dan sekarang kita memerankan di DPR bagaimana menjadi counterpart pemerintah dalam menjalankan tugas pengawasan, dalam penyusunan undang-undang, fungsi legislasi, dan juga penganggaran supaya output dan outcome kebijakan pembangunan nasional kita bisa kita capai. Begitu, Mas Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya, nah sekarang yang menarik, bagaimana asal muasalnya kemudian tertarik politik dan akhirnya masuk DPR? Jadi memang bagi kita aktivis yang besar di jalanan, bagi kita menyadari bahwa pestanya aktivis itu pemilu sebetulnya, Mas Bambang. Pemilu sekali 5 tahun itu adalah pesta aktivis, dan disitulah uji kita, kemampuan kita untuk membuktikan apakah kita bisa meyakinkan rakyat untuk mendapatkan mandat dan kepercayaan rakyat sehingga kita bisa mengembang. Dan saya salut
terhadap Mas Bambang, juga berapa periode di DPR dan juga di DPD. Ini tentu memberi inspirasi untuk kita semua. Dan di organisasi seperti KNPI, Wadah Berhimpun Kepemudaan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, saya belajar pentingnya dunia politik. Dunia organisasi, dunia politik kepemudaan, dunia politik kebangsaan, dan sekarang kita benar-benar berada dalam dunia politik ketatanegaraan. Kita berkontribusi secara nyata melalui parlemen. Ini tidak terlepas semua dari cikal bakal perjalanan organisasi yang sudah kita lalui. Mengikuti Kongres KNPI, mengikuti Munas HIPMI, mengikuti pertemuan-pertemuan presiden mahasiswa dan seterusnya, melalui perkaderan. Ini akhirnya menjadi bekal yang baik di dunia politik. Begitu, Mas Bang. Ya, bagaimana pilihan bisa jatuh ke Partai Gerindra? Jadi sebetulnya hampir sama dengan Mas Bambang. Awal-awal tahun 2000 itu, akhir reformasi, awal reformasi, saya termasuk orang yang sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Pak Prabowo yang sangat mengedepankan nilai-nilai nasionalisme di bidang ekonomi. Jadi beliau sangat concern terhadap penguatan ekonomi nasional, di mana para pelaku usaha atau pelaku utamanya adalah putra-putri terbaik kita. Dan disitulah saya melihat ada haluan pemikiran yang relevan untuk bisa menjadi kita ikut serta dalamnya untuk mendorong. Dan ini yang saya yakini, sehingga ikut dengan Pak Prabowo itu sejak beliau di Partai Golkar dulu, Mas Bambang. Iya, karena pemikiran itu kemudian beliau mendirikan Partai Gerindra dan saya turut serta di dalamnya, dan sekarang diberi tugas untuk berjuang melalui DPR, khususnya di Komisi 11. Begitu, Mas Bambang. Iya, pilihan di Komisi 11. Apa saja sebenarnya yang jadi fokus perjuangan di Komisi 11? Nah, di Komisi 11 ini sebetulnya sangat strategis karena membidani sektor keuangan, industri keuangan, dan keuangan negara. Jadi keuangan negara itu setiap tahun KMPPKF, Kerangka Ekonomi Makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal itu disusun di situ sebagai hulu kebijakan APBN kita. Kemudian ada industri keuangan, di mana industri keuangan ini memiliki 3 pilar. Ada perbankan, ada pasar modal, dan ada IKNB, industri keuangan non-bank. Kemudian ada otoritas moneter, Bank Indonesia yang mengendalikan harga, inflasi, dan juga nilai tukar rupiah. Dan ini semuanya memiliki multiplier effect dari sektor keuangan. Jadi kalau mau memperkuat suatu negara, itu betul-betul harus kita pastikan bahwa arah kebijakan sektor keuangan dan keuangan kebijakan fiskal, otoritas moneter, mikroprudensial, itu betul-betul kita harus kawal dari sini arah kebijakannya. Sehingga kesejahteraan rakyat itu bisa dirasakan. Misalnya suku bunga pinjaman, skema pembiayaannya, bagaimana bisa menjangkau ultramikro yang tidak punya kolateral, tidak punya neraca rugi laba, bahkan tidak punya pendidikan formal, tapi dia penggerak ekonomi paling bawah dan memerlukan skema pembiayaan. Nah, itu bisa dirumuskan dari sini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah
selain tadi jasa layanan keuangan, juga mengoptimalkan supaya sektor keuangan ini menjadi model keuangan yang inklusif, yang bermuara pada penciptaan pemerataan kesejahteraan. Karena inilah cita-cita kita bernegara sebetulnya. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terjangkau dengan arah kebijakan fiskal kita yang APBN setiap tahun udah mendekati 3.000 triliun, tapi masih banyak. Makan 2 kali sehari aja susah. Berarti kan ada sesuatu yang harus betul-betul kita pastikan. Sehingga disitulah diukur berapa target pertumbuhan kita tahun depan dan berapa angka pengangguran yang kita harus kurangi dan berapa angka kemiskinan yang harus kita kurangi. Dan ini betul-betul peluang besar untuk berkontribusi dalam kehidupan bernegara kita melalui pembangunan nasional. Begitu Mas Bambang. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik. Pak Kamur Samad, sekarang kembali sedikit mengenai UI. Mungkin Bapak punya saran ya setelah pengalaman yang begitu panjang di lapangan terhadap sivitas akademika atau mahasiswa yang sekarang masih belajar, bagaimana mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang terus berubah dengan cepat ini. UPI Universitas Perbankan Indonesia ya Mas Bambang. Bukan, UI maksud saya. Oh UI, oh iya. Ya. Kalau untuk UI sebetulnya yang perlu ditingkatkan adalah tentu sistem pembelajaran yang semakin digitalize. Jadi e-library itu sangat sebuah keharusan. Kemudian pertukaran kerjasama antar perguruan tinggi terkemuka di berbagai negara, misalnya seperti di Amerika, Ivy League bisa bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di dunia. Dan UI saya yakin optimis itu bisa menjadi benchmark secara nasional buat Indonesia di dunia pendidikan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, di Komisi 11 juga ini, Mas Bambang, ada LPDP, Lembaga Pengelola Dana Abadi Pendidikan. Nah, itu yang harus dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang memiliki prestasi akademik, kemampuan penelitian juga memadai, dan itu bisa kita dorong alumni-alumni UI yang fresh graduate untuk lanjut ke universitas terbaik di berbagai belahan dunia. Dan saya yakin UI ke depan akan terus menjadi ikon Indonesia. Walaupun sekarang presidennya dari UGM, seperti Mas Bambang. Bukan, saya UI juga, Pak. Saya S2-nya di UI. Nah, mungkin Pak Kamur Samad masih meneruskan lagi sekarang? Yang tidak kalah penting menurut saya untuk mengatasi kemiskinan kita, Mas Bambang, karena kan data BPS menunjukkan 4 provinsi itu, 4 provinsi terbesar kemiskinan ekstrim ada di Jawa Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Dan ini artinya berada di lingkungan epicentrum kekuasaan. Nah, ada 2 faktor kemiskinan ekstrim ini. Pertama, pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Ini adalah faktor struktural yang kita harus memastikan supaya infrastruktur pendidikan kita betul-betul sampai ke desa. Alokasi kebijakan fiskal kita sesuai konstitusi 20% itu harusnya
sudah bisa menjawab pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di desa. Tidak ada lagi ketimpangan antara ibu kota kecamatan, sekolah dasar yang ada di ibu kota kecamatan dengan sekolah dasar yang ada di ibu kota kabupaten. Harusnya. Tapi ya faktanya kita masih mengalami hal itu. Jadi ini tantangan. Dan UI, Universitas Indonesia, bisa mengambil peran di sini. Saya kira program kuliah kerja nyata di masa dulu kita dengan konsep baru, saya kira ini bisa bagian memiliki peran penting juga terhadap desa-desa yang menjadi pusat-pusat kemiskinan, khususnya di petani dan nelayan. Begitu, Mas Bambang. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Haji Kamru Samad ST.MSc, anggota DPR RI Komisi 11 bidang keuangan dan perbankan. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi generasi muda yang sekarang sedang di dalam proses belajar. Sekali lagi terima kasih Pak Kamru Samad, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih senior Mas Bambang. Salam sehat selalu.